kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agnes Manisa Tambuang, Dickson Kardinal Tada, Grace Mareta Siaan, Hiskia Nathanael Sitepu, Mutiara Siagian, Nia Audina, Septi Kurnia Telumbanua, dan Tris Oktaviana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai role play. Yang menjadi topik pembahasan atau agenda kami pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian role play, yang kedua, bagaimana tahapan dari role play ini, ketiga, kelebihan serta kekurangan dari role play, yang keempat, karakteristik, yang kelima, teori belajar yang mendukung, dan yang keenam adalah pandangan Kristen. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah presentasi kami ini. Yang pertama, memahami, dalam hal ini C2, tahapan-tahapan dari metode roleplay ini. Yang kedua, menganalisis, dalam hal ini C4, menganalisis karakteristik serta teori yang mendasari metode pembelajaran roleplay ini. Dan yang ketiga adalah menerapkan, dalam hal ini P2, metode pembelajaran di dalam kelas dengan memperhatikan langkah-langkah tahapan serta pandangan kekristenan di dalamnya. Baiklah, kita akan masuk dalam pengertian roleplay. Apa itu roleplay? Roleplay ialah metode pembelajaran yang dimana dalam pelaksanaannya, siswalah yang bermain peran sebagai tokoh dalam mendramakan situasi sosial yang mengandung suatu masalah. Nah, dengan tujuan siswa dapat memecahkan masalah dari situasi sosial tersebut dan memerankannya dalam bentuk drama. Nah, roleplay ini disebut juga sosiodrama. Teman-teman, ada 8 tahapan pelaksanaan metode roleplay. Tahapan-tahapan ini merupakan langkah penguasaan metode roleplay yang berguna dalam memaksimalkan peran setiap individu agar menjadi lebih efektif. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tahap pemanasan. 2. Memilih partisipan atau peran. Yang ketiga adalah mengatur setting tempat kejadian. Yang keempat, mempersiapkan observer. Yang kelima adalah pemeranan. Yang keenam adalah diskusi dan evaluasi. Yang ketujuh adalah pemeranan kembali. Dan yang terakhir adalah berbagi pengalaman dan generalisasi. Teman-teman, baik, kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap pemanasan. Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengenalkan masalah. 2. Memperjelas masalah. 3. Menafsirkan masalah. 4. Menjelaskan role playing. Kemudian di tahap yang kedua adalah tahap memilih partisipan ataupun memilih peran. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menganalisis peran dan memilih pemain yang akan melakukan peran. Dan yang tahap ketiga yaitu mengatur setting tempat kejadian, perlu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengatur sesi-sesi atau batas tindakan. Yang kedua, menegaskan kembali peran. Dan yang ketiga adalah lebih mengarah pada situasi yang bermasalah. Kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap keempat, tahap mempersiapkan observe, di mana tahap ini adalah tahap untuk memutuskan apa yang akan dicari atau apa yang akan diamati, sehingga pada tahap ini akan menimbulkan atau memberikan sebuah tugas pengamatan. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap pemeranan, di mana tahap ini merupakan tahap untuk memulai sebuah role play yang akan kita lakukan, di mana sebuah tahap ini akan memberikan sebuah pengukuhan terhadap role play yang akan kita lakukan. Kemudian tahap yang keenam yaitu tahap diskusi dan evaluasi, di mana tahap ini merupakan tahap untuk kita mereview kembali tentang pemeranan tersebut mengenai kejadian, posisi, atau kenyataan yang akan kita perankan nantinya. Kemudian bagaimana kita mendiskusikan
apa yang menjadi fokus-fokus utama dalam kita melakukan role play ini, sehingga akan mengembangkan sebuah apa yang menjadi peran kita nanti pada tahap-tahap selanjutnya. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu tahap pemeranan kembali, di mana pada tahap ini kita memainkan peran yang telah kita revisi bersama kelompok kita, sehingga dalam tahap ini akan memberikan sebuah masukan atau alternatif perilaku dengan dalam langkah-langkah selanjutnya. Kemudian tahap yang ke-8 atau tahap yang terakhir yaitu berbagi pengalaman dan generalisasi, di mana tahap ini merupakan tahap kita menghubungkan situasi yang bermasalah dengan kehidupan sehari-hari dalam masalah yang aktual, sehingga pada tahap ini akan mampu menjelaskan sebuah prinsip umum dalam sebuah tingkah laku kita atau dalam sebuah apa yang kita perankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari roleplay. Roleplay memiliki kelebihan. Yang pertama, siswa menjadi terbiasa untuk berkreativitas melalui metode pembelajaran roleplay ini. Siswa terlatih untuk berinisiatif dan berkreativitas di dalam memerankan drama mereka. Kemudian yang kedua, mengingat bahan yang akan didramakan. Siswa di dalam roleplay akan melatih dirinya untuk memahami serta menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang diperankannya. Dengan demikian, daya ingat dan keterampilan siswa akan terlatih. Kemudian yang ketiga, melatih kerjasama dalam kelompok. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya untuk mendidik siswa dalam menghargai karya atau hasil belajar siswa lain. Kemudian yang keempat, permainan diperankan siswa sehingga membantu siswa dalam menghadapi permasalahan. Kemudian yang kelima, memberikan situasi pembelajaran materi yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, adanya uji coba dan koreksi sebelum kejadian pelaksanaan roleplay. Dilihat dari kelebihan-kelebihan roleplay ini, dapat dikatakan bahwa metode roleplay membantu siswa belajar lebih kreatif, mempermudah siswa dalam memahami materi yang diperankan, serta mengajarkan siswa untuk bekerja sama di dalam kelompok. Adapun beberapa kelemahan dari metode roleplay ini. Yang pertama, memerlukan banyak waktu. Untuk menampilkan sebuah roleplay yang baik, maka ada banyak hal yang harus kita siapkan, mulai dari materi yang akan diroleplaykan, kemudian naskah, kemudian pakaian atau kostum yang dikenakan, dan juga latihan atau simulasi sebelum akhirnya kita menampilkan roleplay yang sesungguhnya. Nah, kelemahan yang kedua, sebagian siswa menjadi kurang atau tidak aktif. Idealnya, seorang guru dalam melaksanakan roleplay ini haruslah melibatkan seluruh siswanya untuk mengambil bagian atau berperan dalam roleplay tersebut. Tetapi yang sering kita temui di lapangan bahwa ada saja anak yang tidak ikut berperan dalam roleplay ini. Atau anak ini punya peran, anak ini memiliki bagian dalam roleplay itu, tetapi perannya itu lebih sedikit daripada temannya yang lain. Nah, hal ini bisa menimbulkan ketidakaktifan siswa tersebut. Kemudian, yang ketiga, kemungkinan juga ada anak-anak yang akan merasa bahwa roleplay ini hanya sebuah permainan belaka gitu, tanpa tahu apa yang ingin disampaikan melalui roleplay tersebut. Kemudian, kelemahan yang keempat, memerlukan waktu untuk melaksanakan simulasi. Nah, seperti sudah saya jelaskan di poin pertama bahwa roleplay itu ada banyak hal yang harus kita persiapkan, mulai dari yang sudah saya jelaskan tadi lah. Kemudian, yang kelima, jika siswa tidak menguasai metode tersebut, maka selama latihan metode tersebut akan gagal. Jadi, teman-teman, roleplay ini tidak hanya berorientasi pada saat kita melaksanakan roleplay itu sendiri, tetapi bagaimana kita menjalani proses selama di dalamnya, bagaimana kita menguasai metode itu sendiri, menguasai metode roleplay itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam, jika siswa tidak memahami langkah-langkah dalam
metode tersebut, maka akan menimbulkan kekacauan. Jadi ini berkesinambungan ya dengan poin yang kelima. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa metode roleplay ini tidak hanya berorientasi pada apa yang akan di roleplaykan, tetapi dia memiliki tahapan-tahapan atau proses serta langkah-langkah yang harus kita ketahui dan kita jalankan sebelum akhirnya menampilkan sebuah roleplay. Karakteristik roleplay. Udin S. Winaputra tahun 2014 mengemukakan bahwa metode roleplaying memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Metode roleplay merupakan kegiatan pembelajaran yang bukan hanya pada objek sebenarnya. Yang kedua, metode roleplay adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, metode roleplay merupakan aktivitas yang berbentuk komunikasi di dalamnya. Yang keempat, metode roleplay adalah alternatif untuk mengembangkan pembelajaran sikap antara individu. Yang kelima, dalam metode roleplay, peran guru adalah sebagai pembimbing. Yang keenam, metode roleplay itu pastinya ada topik permasalahan yang harus dibahas. Yang ketujuh, dalam roleplay ada peran yang perlu dimainkan oleh siswa. Karakteristik roleplay yang kedua. Muhyiddin Syah tahun 2014 menjelaskan pada prinsipnya bahwa metode mengajar bermain peran merupakan upaya pemecahan masalah, khususnya yang bertalian dengan kehidupan sosial, melalui peragaan tindakan. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pengenalan akan masalah. Yang kedua, uraian mengenai masalah. Yang ketiga, pemeranan ataupun peragaan tindakan dalam peran. Yang keempat, diskusi dan evaluasi melalui roleplay. Metode roleplay adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa sebagai tokoh hidup ataupun benda mati. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori belajar yang mendukung metode roleplay. Yang pertama itu adalah teori sosial Albert Bandura. Dalam pembelajaran dilakukan melalui tahapan pemodelan dan peniruan. Dalam pemodelan, siswa itu dipandang sebagai pribadi yang aktif dalam menentukan perilaku yang akan ia tirukan, serta menentukan frekuensi serta intensitas peniruan yang akan ia jalankan. Jadi, siswa itu punya kebebasan dan siswa juga harus aktif dalam menentukan naskah drama, jumlah tokoh, dan waktu pengambilan dari video roleplay mereka atau pelaksanaan roleplay mereka. Tidak harus bentuk video sih, tetapi dalam bentuk drama mereka. Yang kedua, yaitu teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Jadi, siswa itu belajar melalui pengalaman dalam memecahkan masalah dan membagikannya kepada teman sebaya. Dan belajar itu bukan hanya mengingat informasi, tetapi mentransformasi informasi ke dalam pikiran. Dan guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan idenya. Contohnya, dalam pemodelan atau pemeranan kembali dalam proses roleplay, siswa itu saling memberikan masukan atau alternatif supaya roleplay mereka itu bisa berjalan lebih baik lagi. Dan yang ketiga yaitu teori belajar Gestalt. Siswa mengembangkan pemahamannya melalui pengalaman. Contohnya, jika siswa hari ini belajar tentang konsep kasih, lalu dia ingat, oh iya kemarin aku belajar tentang aku melakukan kasih, aku baik kepada adikku, aku baik kepada orang tuaku. Lalu dia ingat dan dia mengaplikasikan pengalaman yang baru ia dapatkan dengan pembelajaran hal ini, yaitu tentang kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode roleplay dari sudut pandang Alkitab. Roma 12 ayat 4-8 yang berbunyi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga, walaupun banyak, adalah satu di dalam Kristus.
tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikian, kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, dari nas ini memberikan gambaran bahwa siswa adalah gambar dan rupa Allah yang unik. Keunikan ini tentunya membawa keragaman baik dalam kecerdasan yang dimiliki maupun dalam gaya belajar. Nah, metode role play ini menyediakan kesempatan untuk setiap siswa dapat berkontribusi dengan talenta dan gaya belajarnya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Brummelen dalam bukunya tahun 2011, semua siswa adalah unik dan punya kesempatan untuk berkontribusi dengan suatu cara yang spesial dengan talenta mereka yang unik dan masing-masing. Nah, karena semua murid punya peran yang bermakna di dalam kelas, maka mereka menghargai setiap peran yang berkontribusi, sehingga pembelajaran mereka akan menjadi pembelajaran yang mencerminkan Allah. Nah, selanjutnya, role play juga mencerminkan 3 dari 4 metode pengajaran Yesus. Yang pertama, ada teori dan praktek yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 1-12. Dari metode role play, pastinya para siswa akan mempelajari teorinya terlebih dahulu sebelum mereka mempraktekannya dalam sebuah role play. Yang kedua, belajar dari objek yang terdapat dalam Matius 6 ayat 30. Dalam metode role play ini, siswa dapat belajar melalui objek tokoh yang diperankan maupun objek teman-temannya sendiri yang sedang memerankan tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan ilustrasi yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 23-37. Roleplay sendiri tidak lepas dari yang namanya ilustrasi, karena roleplay adalah hasil dari visualisasi ilustrasi yang diangkat. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa metode roleplay sendiri berjalan atau sejalan dengan pandangan Alkitab, baik dari penyediaan untuk siswa dapat berkontribusi dalam pembelajaran maupun mencerminkan metode pengajaran atau pembelajaran yang Yesus gunakan. Berikut daftar pustaka, buku maupun jurnal yang kami gunakan dalam penyusunan pembuatan materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang dibingungkan dan ada yang ditanyakan terkait materi yang kami bawakan pada hari ini, bisa disampaikan pada sesi berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.